Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama sangat diyakini memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Asian Association of Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia, ia bukan hanya dihadapkan dengan satu umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar? Atau hanya agama yang dioninya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika seorang individu memiliki kesimpulan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, andai seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianunya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah sangar. Dengan keyakinan seperti itu, agama yang selain yang dianunya harus dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri tercinta kita ini terjadinya konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku beragama tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah ideologi Pancasila ini? Sebagai jawabannya, Pancasila dan moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika menjadi judul pidato yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dilandaskan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbilal kiblah. Ayat ini diturunkan Allah untuk memastikan posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah ummatau wasato. Menurut Syekh Usama Arifai dalam Tafsirul Jazlil Kitabillahil Aziz halaman 23, kata wasaton secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang, dan pilihan. Secara leksikal dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah Jilid 1 halaman 278. Kata wasaton secara bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai untuknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatau wasato. Namun disayangkan hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam. Karena julukan umat Islam sebagai umat yang moderat di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam
terjadinya kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di kota ini. Dari pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme Mapolda Riau, bom bunuh diri di kota Surabaya, dan di kota yang sama terjadinya kasus peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur, lebur, yang menyebabkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap moderat pembawa maslahat, tetapi sikap penjahat pembawa fasadat. Na'udzubillahi min zalik. Pemahaman ini hadirin, dalam konteks beragama disebut hulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak pernah melarang kamu berlaku adil dan berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian, dalam ideologi Pancasila dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah, tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama, dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini saatnya kita sebagai generasi Z, generasi penerus bangsa, menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dengan penjelasan ini, dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai implementasi moderasi dalam beragama, segala perbedaan yang ada menjadi modal utama dalam membangun bangsa. Sebelum saya akhiri pidato ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Ke Bekasi beli tomat, pakai kuda jalannya lama. Generasi muda haruslah hebat sebagai tombak moderasi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.